diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, Imam Tirmizi dan juga Ibn Majah. Nabi menyatakan wailun, celaka. Wailun lil alim idza sakata ala ilmihi. Celaka bagi orang alim kalau dia diam atas ilmu yang dia punya, dia tidak mau ngajar, dia tidak mau bimbing umat, dia tidak mau sebarkan agama, tidak mau fahamkan agama kepada umat. Celaka bagi mereka. Wail ini adalah istilah yang Ibnu Abbas menyatakan wadin fi jahannam, satu lembah daripada neraka jahanam, itu namanya wail. Neraka jahanam sendiri berlindung dari tempat ini karena saking mengerikannya ini tempat. Maka ancaman kalau kita pakai makna tersebut, maka neraka jahanamlah tempatnya orang alim kalau dia diam atas ilmunya. Ada pelanggaran di masyarakat misalnya, dia diam tidak mau ingatkan. Nah, pelanggaran ini macam-macam, dari level yang paling kecil sampai level yang paling besar. Ya, dari zaman dulu maksiat itu sudah ada ya. Nabi Nuh diutus, kemudian umatnya membangkang maksiat, akhirnya ditenggelamkan. Begitu juga kemudian Nabi Hud, Nabi Soleh, terus sampai Nabi Musa, Nabi Isa, ketika umatnya membangkang, ya sudah Allah kasih siksaan. Sampai Rasulullah SAW, hanya saja Nabi berdoa bahwa Allah supaya mengakhirkan siksaannya, tidak diberikan serta-merta dengan maksiat yang dilakukan, selama masih ada ulama yang mengingatkan, ada ulama yang menasihatkan, dan mereka ada peluang bertobat, maka Allah tidak segerakan, bahkan sengaja Allah tutupi dosa-dosanya. Hingga Nabi katakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Semua umatku ini dimaafkan oleh Allah. Semua umatku dosa-dosanya dimaafkan oleh Allah. Illal mujahirin, kecuali yang sengaja cerita-cerita, sengaja menampakkan dosa yang dulu masa lalu pernah dia lakukan. Mungkin dulu ahli pemabuk, karena dia bertobat, lalu kemudian dia bangga, saya dulu kalau teler satu kampung tidak ada yang berani sama saya, misalnya begitu ya. Nah, jadi bangga sama dosa masa lalunya. Nah, ini tidak bagus. Kalau kita punya masa lalu yang jelek, tutup deh, jangan dicerita-ceritai. Allah sudah tutup itu. Bahkan Allah katakan, Nabi katakan, kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu dimaafkan oleh Allah. Ini keutamaan, kemuliaan daripada ad-dinul Islam, agama rahmat ini. Agama penutup yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Ya, dari dulu sih Islam, maksudnya ditutup, disempurnakannya. Kita umat Nabi Muhammad dapat bagian tersebut. Illal mujahirin, kecuali orang yang sengaja nampak-nampaki dosanya. Nah, yang penting jangan ditunjuk-tunjukkan dosa masa lalu, biar ya sudah. Karena kalau Allah berkehendak dalam sekejap numpuk dosanya sampai di langit, tapi kalau Allah bilang ya sudah aku maafkan, engkau bertobat, engkau balik pada jalan yang benar, engkau masuk surga sana. Nah, itu urusan Allah. Tidak ada urusan sama orang ya. Tapi kalau sudah Allah tetapkan celaka, taat ahli ibadah hatta kana bainahu wa bainal jannah illa dhira'un, kata Rasulullah. Antara dia dan surga tinggal satu hasta saja ya. Fayasbiqu alaihil kitab. Catatan takdir, ketentuan dulu di Lauhul Mahfuz ada namanya dia, ini fulan ini celaka ya. Ditakdirkan dia celaka. Fayamalu bi amali ahli nar fayadkhulun nar. Maka di akhir hayatnya dia berbuat seperti perbuatan orang-orang yang masuk neraka. Na'udzubillah, mungkin berzina, mungkin membunuh, mungkin pas durhaka sama ibu bapaknya, mungkin dia bermusuhan, belum sempat minta maaf, bermusuhan sengit
Atau mungkin juga lagi pas menfitnah saudaranya, fitnah tetangganya, belum sempat minta maaf, ini yang difitnah ini sudah cekcok. Kalau keluarga sudah berantakan, udah mau cerai saja karena fitnahnya dia ini. Kalau satu keluarga sudah bertengkar saja ini karena fitnahnya dia ini. Kok belum sempat minta maaf, belum bertobat, mati dia. Itu dosa besar itu. Fitnah itu termasuk dosa besar. Mengkhawatirkan orang su'ul khatimah kalau sampai fitnah itu terjadi ya. Nah, maka bisa saja orang ahli ibadah karena memang ibadah itu beda dengan ilmu. Kalau orang berahli ibadah pribadi saja dia, maka dengan ibadahnya apakah sudah pasti selamat? Belum tentu. Tapi dengan ilmu orang terbimbing dia. Walaupun dua-duanya kalau dalam hadis ini sama-sama punya peluang celaka ya. Wailun lil alim idza sakata ala ilmi. Orang alim celaka juga kalau diem, tidak mau mengingatkan, tidak mau nasihati ya. Wa wailun lil jahil, dan celaka bagi orang jahil idza sakata ala jahlihi, kalau dia diem atas kebodohannya dia. Ada orang awam, orang umum ditanya rukun sholat tidak ngerti. Lalu dalam praktek sholat dia dilihat salah, tapi dia diam, tidak mau nuntut ilmu, tidak mau belajar. Nah itu celaka juga dia.